PKKMB dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya ucapkan selamat datang di Universitas Indraprasta PGRI dalam rangka program pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru atau PKKMB semester Gasal tahun akademik 2023-2024. Perkenalkan, saya Rini Intan Srikandi selaku pembawa acara ingin menyampaikan susunan acara program pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru semester Gasal tahun akademik 2023-2024 yang diselenggarakan secara daring dengan susunan acara sebagai berikut. Pertama, menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan sambutan Rektor Universitas Indraprasta PGRI. Acara ketiga adalah pengenalan profil kampus Universitas Indraprasta PGRI. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan Dekan Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indraprasta PGRI. Acara berikutnya, informasi perkuliahan S2. Kemudian, pembekalan materi kegiatan PKKMB semester Gasal 2023-2024. Acara ketujuh, pengenalan organisasi mahasiswa. Berikutnya, pengucapan janji mahasiswa dan pelantikan mahasiswa baru semester Gasal tahun akademik 2023-2024. Terakhir, acara akan ditutup dengan doa dan penutup. Hadirin yang terhormat, marilah kita mulai acara program pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru Universitas Indraprasta PGRI semester Gasal tahun akademik 2023-2024 dengan berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai, terima kasih. Memasuki acara selanjutnya, menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya diikuti dengan lagu Mars Universitas Indraprasta PGRI. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Universitas Indraprasta PGRI, lambang pejuang dalam pendidikan. Dengan rela ikhlas tak berputus asa, berbakti demi Indonesia Jaya. Atas rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, lahir Universitas
ciptakan generasi yang mandiri. Mari semua berjuanglah demi kemakmuran bangsa kita. Halau kebodohan, tingkatkan prestasi, Indonesia jaya selalu. Mari semua berjuanglah demi kemakmuran bangsa kita. Halau kebodohan, tingkatkan prestasi, Indonesia jaya selalu. Jayalah kekal Universitas Indraprasta PGRI selamanya. Hadirin disilahkan duduk kembali. Terima kasih. Selanjutnya, pembukaan dan sambutan oleh Rektor Universitas Indraprasta PGRI yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Sumaryoto, kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para wakil rektor, para dekan dan wakil dekan fakultas, para kepala dan sekretaris lembaga, para ketua dan sekretaris program studi, dan seluruh undangan yang berbahagia. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izin dan perkenannya kita pada hari ini bisa hadir bersama dalam rangka penyelenggaraan PKKMB, pengenalan kehidupan kampus masa baru untuk tahun akademik 2023-2024. Sebagaimana kita ketahui bahwa insya Allah perkuliahan semester Gasal 2023-2024 akan dimulai 1 September tahun 2023. Oleh karena itu, acara ini sangat penting artinya, terutama bagi mahasiswa baru. Seperti kita ketahui bahwa masa baru ini adalah berasal dari sekolah baik SMA, SMK maupun MA yang sederajat. Artinya mereka ini rata-rata belum mengenyam perguruan tinggi. Oleh karena itu, dengan program PKKMB ini, insya Allah para calon mahasiswa baru ini nanti akan mendapatkan penjelasan, mendapatkan suatu tambahan informasi yang sangat penting dalam rangka memasuki dunia pendidikan tinggi. Yang jelas bahwa situasi, kondisi maupun lingkungan pendidikan tinggi sangat berbeda dengan lingkungan sekolah. Dengan demikian, karena secara biologis siswa yang lulus dan masuk perguruan tinggi sudah masuk usia dewasa. Rata-rata sudah di atas 17 tahun. Nah, itu artinya sebagai mahasiswa nanti akan menentukan apa yang terbaik untuk dirinya dalam rangka menjadi mahasiswa di suatu perguruan tinggi, khususnya di Unindra. Jadi tidak perlu lagi ada wali murid karena mahasiswa umumnya sudah dewasa. Dewasa di sini adalah dewasa dalam arti bisa membuat suatu putusan yang terbaik untuk dirinya. Nah, dalam rangka ini pun mahasiswa nanti akan mendapat berbagai macam materi yang disampaikan oleh para pimpinan di Unindra ini sehingga menjadi bekal
para mahasiswa baru untuk duduk di perguruan tinggi ini, sehingga tahu persis bagaimana posisi dan bagaimana lingkungannya. Dengan demikian, mahasiswa bisa berperilaku, bisa melakukan interaksi antar sesama mahasiswa, baik dengan mahasiswa itu sendiri maupun dengan dosen dan seluruh sivitas akademika, sehingga tidak ada kecanggungan lagi, menjadi situasi yang nyaman, situasi yang baik dan kondusif, sehingga nanti akan mendorong kesuksesan mahasiswa untuk menempuh pendidikan tinggi di Unindra. Pada kesempatan yang baik ini, saya mengucapkan selamat datang kepada saudara-saudara calon mahasiswa baru yang akan hadir di Unindra ini menjadi anggota keluarga besar Unindra. Semoga mengikuti kuliah di Unindra akan mendapatkan kondisi situasi yang menyenangkan, sehingga saudara-saudara nanti bisa berhasil menempuh studi tepat waktu sesuai dengan harapan keluarga maupun orang tua. Dan dalam kesempatan ini juga saya atas nama pimpinan juga menyampaikan permohonan maaf apabila dalam pelayanan nanti banyak di sana sini kekurangan, dan nanti saudara bisa melakukan suatu sikap ataupun suatu pemberian informasi yang akan disampaikan kepada lembaga melalui Ormawa. Karena Ormawa inilah nanti yang akan saudara kenal menjadi tempat, menjadi suatu arena, menjadi suatu forum bagaimana saudara berkiprah dalam keseharian, dan apabila ada hal-hal yang merupakan pelayanan yang kurang baik, saudara nanti bisa menyampaikan melalui Ormawa, dan ini nanti akan diambil suatu solusi ataupun perbaikan-perbaikan, sehingga pada akhirnya nanti akan menjadikan situasi perguruan menjadi kondusif dan menyenangkan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, program PKKMB bagi calon mahasiswa baru tahun akademik 2023-2024 Universitas Indra Persa PGRI secara resmi dibuka. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia yang terhormat Bapak Nadiem Anwar Makarim, BA MBA, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Adik-adik mahasiswa baru di seluruh Indonesia yang saya banggakan, perguruan tinggi sebagai jenjang pendidikan formal terakhir dirancang untuk mempersiapkan mahasiswa agar mampu berkontribusi di kehidupan nyata. Oleh karena itu, adik-adik tidak hanya dituntut untuk mendalami disiplin keilmuan masing-masing, tetapi harus memiliki kompetensi dan karakter penunjang. Beberapa di antaranya seperti kemampuan berkomunikasi, kemampuan kepemimpinan, kreativitas, dan problem solving. Untuk membantu mahasiswa memperoleh kemampuan tersebut, Kemendikbudristek telah menghadirkan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. MBKM adalah terobosan yang memberi kesempatan pada mahasiswa untuk belajar di luar kampus agar bisa memperkaya pengetahuan dan pengalamannya. Berbagai kegiatan yang bisa adik-adik pilih antara lain magang di perusahaan multinasional, mengajar di sekolah, membangun desa, mengerjakan proyek riset dan wirausaha, sampai melakukan pertukaran mahasiswa di dalam dan di luar negeri. Saat ini program MBKM menjadi kegiatan yang ditunggu-tunggu oleh mahasiswa Indonesia. Terlihat dari jumlah pesertanya yang terus meningkat dan sudah mencapai 470.000 mahasiswa dari seluruh penjuru Nusantara. Adik-adik semua tentunya tidak ingin ketinggalan untuk terlibat dalam gerakan yang luar biasa masif ini. Untuk itu saya ucapkan selamat datang di dunia kampus kepada semua mahasiswa baru di Indonesia. Selamat menjalani babak baru dalam perjalanan di pendidikan adik-adik semua. Babak yang akan sangat menentukan masa depan diri sendiri dan hari esok bangsa kita. Oleh karena itu saya ingin mengajak adik-adik semua, manfaatkanlah waktu dan kesempatan sebagai mahasiswa dengan sebaik mungkin. Belajar sebaik-baiknya di kelas, ikutilah berbagai kegiatan untuk mengasah potensi dan bakat,
dan jangan ragu mengambil resiko dan mengenal hal-hal baru. Dengan semangat untuk terus mengembangkan diri, bergabunglah bersama kami, bergerak serentak, mewujudkan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Berikut ini kami tampilkan profil kampus Universitas Indraprasta PGRI. Unindra berdiri dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 6 September 2004. Nah, sebelumnya adalah masih berbentuk sekolah tinggi, yaitu Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI DKI Jakarta. Dengan nama Indraprasta ini terkait dengan cerita wayang, yaitu di kitab Mahabharata. Ini suatu momen yang betul-betul menentukan masa depan kampus kita ini. Dalam pertemuan ini memang Unindra sudah dikenal kampus yang peduli, mandiri, kreatif, yang sangat dirasakan oleh masyarakat. Nah, kita bisa melihat bagaimanakah mahasiswa yang kuliah di Unindra ini memang sebagian besar adalah golongan ekonomi menengah ke bawah, yang betul-betul mereka di satu sisi butuh pendidikan, tapi pada sisi lain kemampuannya sangat terbatas. Di sini sudah kelihatan secara konkret bahwa dari waktu ke waktu memang Unindra
semakin diminati, dalam arti punya segmen tertentu yang sudah menjadi first choice, pilihan pertama. Ini terbukti setiap tes itu yang ikut Unindra adalah mereka yang betul-betul memilih kuliah atau belajar di Unindra. Nah, begitu diumumkan hasilnya, maka sedikit sekali yang mengundurkan diri walaupun diterima di PTN misalnya. Nah, kenapa demikian? Ini yang perlu kita pahami, bahwa dari hasil penelitian sederhana dengan kuesioner yang dikirim setiap tahun ke mahasiswa baru, pada umumnya lebih dari 70% memilih di Unindra itu memang karena keterjangkauan di dalam dana pendidikan. Ini tidak bisa dipungkiri. Jadi mereka melihat bahwa walaupun dana terjangkau, tapi nyatanya Unindra juga bertanggung jawab. Tidak asal murah, tapi betul-betul dikedepankan mengenai pertanggungjawaban akademik, sehingga betul-betul memenuhi minimal standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Kreativitas Unindra ini adalah dalam rangka mengubah ancaman menjadi peluang, mengubah sesuatu yang sulit menjadi mudah. Nah, di dalam situasi yang dihadapi oleh Unindra ini, awal-awal berdiri itu adalah memang perekonomian kita dalam keadaan yang kurang menguntungkan, maka dengan menetapkan SPP yang murah ini menjadi salah satu kekuatan Unindra, sekaligus peduli kepada masyarakat yang berkait dengan kebutuhan pendidikan. Nah, ini menjadi suatu moto Unindra yang kemudian ditetapkan di dalam visi dan misi Unindra ke depan. Dalam perjalanan ini, Unindra memang punya rencana jangka pendek dan jangka panjang, dan itu sudah dituangkan di dalam Renstra, rencana strategik yang sudah ditetapkan setiap 5 tahun, dan itu sudah mempunyai target ataupun tujuan. Pada tahun 2029 ini Unindra sudah menjadi perguruan tinggi yang cukup modern, yang berdasar ataupun berbasis pada pembelajaran, atau istilahnya adalah menjadi teaching university. Nah, ini sudah menjadi ketetapan bersama. Oleh karena itu, setahap demi setahap, tapi tanpa henti, Unindra selalu mengembangkan kuantitas maupun kualitas, dari mulai sarana pembelajaran, proses belajar mengajar, sampai dengan keberadaan para dosen dan pegawai yang ada. Khusus dosen misalnya, kita terus mendorong untuk studi lanjut, meningkatkan kualifikasi akademik, sehingga rata-rata nanti bisa meraih gelar doktor. Dan juga jabatan akademik kita dorong terus sehingga memenuhi persyaratan minimal lektor dan bisa mencapai guru besar. Sarana prasarana yang kita kembangkan ini adalah sesuai dengan kebutuhan yang sudah ditetapkan dalam standar baik SNPT maupun terkait dengan akreditasi. Oleh karena itu, keberadaan sarana prasarana ini memang sudah menjadi tujuan ataupun menjadi target, harus memenuhi minimal standar untuk penyelenggaraan proses belajar mengajar ataupun Tridharma perguruan tinggi.
Unindra ini bisa memikirkan banyak orang yang banyak kebutuhan. Indonesia butuh universitas yang target marketnya seperti Universitas Indraprasta ini. Dari pimpinan dan pengajarnya itu ikhlas-ikhlas. Ini kalau bukan dari sebuah keyakinan besar dan keikhlasan, nggak akan bakal jadi itu. Target marketnya Universitas Indraprasta kan menengah ke bawah. Disitulah yang pahalanya paling besar. Kalau bisa membuat sukses orang-orang tingkat menengah ke bawah, itulah sesungguhnya yang super sukses adalah lembaganya. Intinya apa? Bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu yang bisa memikirkan orang yang lebih banyak. Pas sekali target market ini, karena di sini masih banyak orang yang membutuhkan sekolah tinggi. Unindra akan menjadi tinggalan dan menjadi monumental kita bersama. Saya bangga menjadi bagian dari Universitas Indraprasta PGRI karena menurut saya Unindra ini sangat memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat yang dominan tidak memiliki kemampuan secara finansial. Unindra adalah universitas yang mandiri, terus berdedikasi, serta memiliki tujuan yang jelas. Dengan tenaga pendidik yang kompeten dan juga didukung oleh lingkungan sosial yang kondusif, membuat perkuliahan di Unindra menyenangkan. Menurut saya, pelayanan di Unindra sangat bagus, efisien, dan stafnya juga ramah-ramah, yang pasti biayanya juga sangat terjangkau. Untuk kesan-kesan ketika saya kuliah di Unindra itu sangat banyak sekali ya. Saya di sana bisa menemukan kesederhanaan. Di sana itu banyak sekali orang-orang yang sederhana dan bersahaja yang saya temukan. Yang berkesan ketika saya kuliah di Universitas Indraprasta PGRI, khususnya di pendidikan fisika, ialah saya sangat merasa nyaman belajar di sana karena hubungan antar mahasiswa dan antara mahasiswa dan dosen sangat erat. Unindra dengan biaya perkuliahan yang terjangkau memberikan kemudahan fasilitas bagi mahasiswa untuk mengembangkan potensi diri. Murah bukan berarti murahan, proses perkuliahan, output perkuliahan menjadi fokus perhatian untuk terus ditingkatkan. Saya rasakan apa yang sudah saya pelajari di Unindra saat ini dapat bermanfaat pada bidang yang sedang saya tekuni saat ini, yaitu di bidang IT. Unindra merupakan salah satu kampus yang bukan hanya kampus bagi saya, tapi juga sebagai keluarga. Belajar di sini tidak merasa menjadi beban, tapi sangat menyenangkan. Selama 10 tahun saya mengajar, Unindra adalah kampus yang terus-menerus berkembang dan sangat peduli pada upaya untuk meningkatkan kecerdasan bangsa. Unindra mampu mewujudkan harmonisasi kerja, sebuah perguruan tinggi yang terakreditasi dan juga terjangkau. Suasana lingkungan kampus nyaman sih buat saya. Dari OB-nya, dari satpamnya, membantu buat saya. Dari ya misalkan untuk parkiran, mereka tuh paham. Unindra lebih memotivasi saya. Saya Marsudi Syuhud, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Saya bangga jadi mahasiswa Unindra.
Acara selanjutnya adalah sambutan dari Dekan Pasca Sarjana Universitas Indraprasta PGRI yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Sunar Abdul Wahid MS. Kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati pimpinan Universitas Indraprasta PGRI, segenap dosen dan tenaga kependidikan, seluruh mahasiswa baru, khususnya mahasiswa Pascasarjana Universitas Indraprasta. Pertama-tama, dengan mengucapkan syukur alhamdulillah dan bangga, saya sampaikan selamat datang kepada seluruh mahasiswa baru, khususnya Pascasarjana Universitas Indraprasta PGRI tahun akademik 2023-2024. Saya percaya bahwa saudara adalah putra dan putri terbaik bangsa yang pada saat ini bahu-membahu untuk membangun pembangunan bangsa Indonesia. Dengan menyandang status mahasiswa, saudara kini memulai sebuah perjalanan akademik di kampus Unindra. Tujuan dari sebuah perjalanan akademik tentunya bukan sebatas didapatkannya gelar akademik. Yang tidak kalah pentingnya adalah dicapainya kompetensi akademik yang mencakup aspek pengetahuan, kognitif, keterampilan, sikap, serta karakter dan kepemimpinan dan kepribadian. Semakin tinggi gelar akademik yang saudara raih, diharapkan akan semakin tinggi pula kualitas sikap dan kepribadian yang terbentuk. Segenap mahasiswa baru yang saya banggakan, pada hadirin yang saya hormati, dalam rencana induk pengembangan RENIP Unindra 2029 digariskan bahwa tujuan dari pengembangan Unindra adalah terwujudnya Unindra sebagai excellent teaching university di Indonesia yang berperan aktif dalam pengembangan sumber daya manusia profesional yang peduli, kreatif, mandiri, dan adaptif. Menjadi perguruan tinggi unggul dalam pembelajaran atau Excellent Teaching University, yakni perguruan tinggi akan fokus pada pengembangan kualitas pendidikan, di mana dosen pengajar tidak hanya menyampaikan materi pembelajaran kepada mahasiswa, tetapi juga harus mampu memotivasi mahasiswa untuk belajar lebih lanjut. Yang kedua, terwujudnya sistem tata kelola pendidikan tinggi yang baik dalam bentuk sistem multi kampus yang terintegrasi, dan berkaitan dengan tujuan ini, Unindra perlu senantiasa menjalankan prinsip tata kelola yang baik, good university governance. Dengan sistem perencanaan, Unindra secara terpadu yang dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Dalam kerangka upaya pencapaian RENIP tersebut di atas, di samping itu, penelitian ilmiah atau riset merupakan komponen yang sentral dan penting. Oleh karena itu, budaya penelitian harus menjadi bagian yang vital dalam kehidupan masyarakat akademik Unindra. Dan penumbuhan serta penguatan budaya penelitian merupakan inisiatif yang perlu diupayakan secara berkesinambungan untuk mewujudkan budaya ilmiah yang unggul di Unindra. Di dalam dokumen Renstra Unindra 2020-2024 terdapat sejumlah indikator kinerja yang berkaitan dengan budaya ilmiah unggul Unindra, yaitu salah satunya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul, sistem inovasi berbudaya ilmiah unggul, dan reputasi serta kesetaraan Unindra di kancah internasional.
segenap mahasiswa baru yang saya banggakan, para hadirin yang saya hormati. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada seluruh mahasiswa baru, khususnya program Pascasarjana Universitas Indraprasta PGRI tahun akademik 2003-2024. Dan selamat datang di kampus kebanggaan kita bersama. Mari kita terus tingkatkan dan pelihara semangat untuk senantiasa belajar, berkarya, berinovasi untuk nusa dan bangsa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita seluruh bangsa Indonesia sehingga kita dapat meraih kehidupan bersama yang lebih baik. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pengarahan dan informasi mahasiswa pasca sarjana Universitas Indraprasta PGRI yang akan disampaikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha Pasca Sarjana. Yang terhormat, Ibu Dr. Andes Sumaryati, MPD, kami silahkan. Selamat pagi dan selamat bergabung Bapak Ibu mahasiswa baru di Fakultas Pascasarjana Universitas Indraprasta PGRI. Pada pagi hari ini ada beberapa pengumuman yang perlu Anda simak dan perlu Anda laksanakan menjelang perkuliahan semester Gasal 2023-2024. Pertama, perkuliahan akan dimulai hari Jumat, Sabtu, Minggu, tanggal 15, 16, 17 September 2023 di Kampus Aranco, Jalan Nangka, nomor 58C, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Hari Jumat pukul 13 sampai pukul 21.30, hari Sabtu pukul 7.30 sampai pukul 16, hari Minggu pukul 7.30 sampai pukul 16. 2. Sistem perkuliahan hybrid, yaitu 2 kali tatap muka, 10 kali daring, UTS dan UAS daring, UPM luring. Kalender akademik akan di-share melalui grup ketua kelas. Makanya setiap kelas nanti akan membentuk pengurus kelas dan informasikan data ketua kelas terpilih, nama, nomor WA, email ke Tata Usaha S2 yang letaknya di lantai 3 gedung A Ranco. Jadwal pengisian KRS adalah tanggal 1, 2, 3, dan 4 September 2023 melalui sika.unindra.ac.id. Username menggunakan NPM. Password, input password saat daftar PMB. Pilih kelas sesuai yang ditentukan pada masing-masing mata kuliah. Apabila ada hal yang perlu ditanyakan atau memerlukan bantuan terkait Sika dan lain-lain, silahkan menghubungi admin di grup masing-masing. Diharapkan setiap mahasiswa tertib membayar uang kuliah dan administrasi lainnya tepat waktu. Tolong rajin memantau Sika. Jangan sampai lupa sekali lagi untuk pengisian KRS sesuai jadwal. Tanggal 1 September 2023 Prodi Bahasa Indonesia, 2 September Prodi MIPA, 3 September Prodi IPS, 4 September Prodi Bahasa Inggris. Ingat sekali lagi, jangan sampai lupa. Nomor telepon TUS2. Semuanya wajib tahu ya. Jadi TUS2 terletak di lantai 3. Nomor teleponnya 021788 35283 atau
7818718 dengan extension 104. Sedangkan nomor HP atau WATU adalah 0857 16 90 9110. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Semoga sukses dan diberikan kemudahan serta kelancaran sampai lulus tepat waktu. Pengumuman lainnya nanti akan di-share semuanya melalui grup ketua kelas. Sekian, terima kasih. Selamat pagi, selamat bergabung dengan Pasca Sarjana Universitas Indraprasta PGRI. Memasuki acara selanjutnya, yaitu pembekalan materi kegiatan PKKMB, pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru semester gasal tahun akademik 2023-2024 yang terdiri dari 5 materi pokok. Dimohon kepada seluruh mahasiswa baru untuk tetap memperhatikan dan mencatat materi-materi yang akan disampaikan oleh pemateri. Materi-materi ini adalah pembekalan yang digunakan nanti ketika perkuliahan sudah dimulai. Seluruh mahasiswa dan mahasiswi baru wajib mengikuti kegiatan pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru semester gasal tahun akademik 2023-2024 hingga selesai dan mengisi presensi kehadiran yang ada pada kolom deskripsi. Materi pertama, kehidupan berbangsa, bernegara, dan pembinaan kesadaran bela negara yang akan disampaikan oleh Bapak Santyo Widayatmo, SSSH.MH. Yang terhormat, Bapak Santyo Widayatmo, SSSH.MH, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam Pancasila. Bapak Rektor Universitas Indraprasta PGRI, Bapak Profesor Dr. Haji Sumaryoto yang saya hormati, Bapak Ibu Pimpinan, pejabat struktural, dan segenap dosen Universitas Indraprasta PGRI yang saya muliakan, mahasiswa baru Universitas Indraprasta PGRI yang saya banggakan. Perkenankan, saya Santyo, Kepala Divisi Hukum, sekaligus Ketua Pusat Kajian Pancasila Universitas Indraprasta PGRI. Pada kesempatan yang berbahagia ini menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bela negara. Ada beberapa hal yang perlu saya uraikan. Saya mulai dari apa sih sebenarnya yang perlu kita pahami di dalam bela negara itu. Sebagai warga negara yang baik, kita sudah selayaknya terus meningkatkan rasa kecintaan pada bangsa dan negara, rela berkorban, selalu menjunjung tinggi nilai-nilai luhur ideologi Pancasila, menjaga terus tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia, menjaga keberagaman dan kebinekaan, serta menjaga konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945,
serta sebagai warga negara yang baik, kita harus selalu taat pada hukum yang berlaku. Dalam hal ini kita harus melihat bahwa sebagai warga negara, sudah seharusnya kita selalu menjaga, mengamankan apa yang menjadi komitmen berbangsa. NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, ideologi Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian, kita seringkali mengabaikan. Kita lebih banyak bicara mengenai hak yang semuanya memang dijamin oleh konstitusi. Dan kalau kita bicara hak ini memang terkait juga dengan hak asasi manusia atau human rights. Tapi kita harus paham bahwa hak-hak yang ada di dalam konstitusi kita secara substansi berbeda dengan nilai-nilai global, nilai-nilai universal mengenai hak asasi. Saya ambil contoh. Nilai kebebasan. Kebebasan yang ada di Indonesia adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Kebebasan yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai yang ada di masyarakat. Nilai-nilai yang terkait dengan norma agama, norma sosial, norma hukum yang berlaku di Indonesia. Ini berbeda dengan nilai-nilai yang berlaku universal berkaitan dengan hak asasi manusia, berkaitan dengan kebebasan. Nilai-nilai yang ada, yang bersifat universal, yang ada, yang berlaku di negara-negara lain seperti di Barat, itu adalah kebebasan yang mutlak. Sementara di Indonesia adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Ini jelas berbeda. Begitupun berkaitan dengan demokrasi. Demokrasi yang ada di Indonesia adalah demokrasi yang didasarkan pada demokrasi Pancasila yang menjunjung tinggi nilai musyawarah mufakat. Bukan demokrasi liberal. Demokrasi yang mengedepankan kebebasan mutlak. Oleh karena itu, saya mengajak pada adik-adik mahasiswa baru pada khususnya dan Sivitas Akademika Unindra pada umumnya untuk selalu kita menjunjung tinggi nilai-nilai luhur Pancasila sehingga segala sesuatunya bukan didasarkan pada nilai-nilai yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila. Sudah selayaknya kita melakukan filter, kita menyaring berbagai paham-paham dan pemikiran-pemikiran yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila. Seperti liberalisme, kapitalisme, komunisme, dan ideologi transnasional lainnya. Kita harus mengedepankan ketahanan nasional kita. Bagian daripada bela negara kita dimulai dari diri kita sendiri. Pada kesempatan yang berbahagia ini juga, saya mengajak pada adik-adik mahasiswa baru Universitas Indraprasta PGRI, pada khususnya, dan Sivitas Akademika Unindra pada umumnya, untuk menjadikan kita sebagai
bagian daripada kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak luput dari hal itu, kita harus taat pada aturan-aturan hukum yang berlaku. Menjadikan bangsa Indonesia ke depan, bangsa yang semakin adil, makmur, sejahtera, dan tertib hukum sebagai bagian daripada civil society atau masyarakat madani. Di pundak generasi muda seperti adik-adik mahasiswa baru ini semua, harapan dan masa depan bangsa menjadi bangsa yang besar, menjadi kekuatan besar di kawasan regional maupun internasional, disegani oleh bangsa-bangsa lain. Semuanya harus menjadikan kita selalu berpikir hanya untuk bangsa dan negara. Pada kesempatan ini juga saya mengajak kita untuk selalu terus memacu prestasi kita, menyongsong Indonesia emas di 2045, terutama bagi adik-adik mahasiswa yang nantinya menjadi cikal bakal pemimpin bangsa kita ke depan. Terus maju, terus berpikir, terus berprestasi. Apalagi untuk kita di Universitas Indraprasta PGRI ini. Kita punya tagline. Mandiri, kreatif. Kita harus memacu kreativitas kita dengan kemandirian kita. Menjadi bangsa yang mandiri, bangsa yang kreatif. Tapi satu hal yang tidak boleh kita lupakan. Kita harus selalu menghormati dan menghargai jasa-jasa para pahlawan serta pendiri bangsa kita. Kita harus ingat apa yang menjadi jasa-jasa para pahlawan kita. Seperti apa yang dikatakan oleh Bung Karno. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Jas merah. Sekian yang bisa saya uraikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Memasuki materi yang kedua, yaitu Sistem Pendidikan Tinggi di Indonesia yang akan disampaikan oleh Wakil Rektor 1, yang terhormat Bapak Dr. Irwan Agus SE MMSI, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Haji Sumaryoto, Rektor Universitas Indraprasta PGRI. Yang saya hormati para Wakil Dekan. Yang saya hormati para Wakil Rektor, para Dekan, para Wakil Dekan, para Kepala Program Studi, para Kepala Sekretaris Program Studi, dan tentunya seluruh mahasiswa baru yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Irwan Agus. Kebetulan saya diamanahkan sebagai Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. Hari ini di acara PKKMB, saya akan bawakan satu materi, yaitu Sistem Perguruan Tinggi di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang
nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Kemudian, kita juga berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, di mana pendidikan tinggi menyelenggarakan pendidikan setelah pendidikan SLTA yang menyelenggarakan program pendidikan strata 1, strata 2, strata 3, diploma, dan profesi. Dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, wajib hukumnya menyelenggarakan Tridharma perguruan tinggi, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Perguruan tinggi berbagai macam bentuk. Ada universitas, ada institut, ada sekolah tinggi, ada akademi, dan politeknik. Dan untuk saudara-saudara semua hari ini masuk dalam bentuk universitas, yaitu Universitas Indraprastha PGRI. Universitas Indraprastha PGRI menyelenggarakan program pendidikan strata 1 dan strata 2. Universitas Indraprastha PGRI memiliki 5 fakultas. 1. FIPPS, di mana dalam fakultas tersebut memiliki 5 program studi. 1. Pendidikan sejarah. 2. Pendidikan ekonomi. 3. Bimbingan konseling. 4. Manajemen retail. Dan 5. Bisnis digital. Di mana manajemen retail dan bisnis digital merupakan program studi baru tahun 2023. Kemudian Fakultas FBS, Fakultas Bahasa dan Seni, di mana ada 3 program studi. 1. Program studi Desain Komunikasi Visual. 2. Program studi Pendidikan Bahasa Inggris. 3. Program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kemudian Fakultas MIPA, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, di mana dalam fakultas tersebut memiliki 3 program studi. 1. Pendidikan Fisika. 2. Pendidikan Biologi. 3. Pendidikan Matematika. 4. Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, di mana ada 4 program studi. 1. Program studi Teknik Informatika. 2. Program studi Arsitektur. 3. Program studi Teknik Industri. 4. Program studi Sistem Informasi, di mana program studi Sistem Informasi juga merupakan program studi baru tahun 2023. Kemudian kita punya program pasca sarjana, yaitu program yang menyelenggarakan program strata 2. Dalam program pasca sarjana ada 3 program studi. 1. Pendidikan IPS. 2. Pendidikan IPA. 3. Pendidikan Bahasa Indonesia. 4. Pendidikan Bahasa Inggris. Semua program studi di lingkungan Universitas Indraprastha PGRI sudah terakreditasi BAN PT maupun lembaga akreditasi mandiri atau LAM. Dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, tentunya kita harus memiliki kurikulum. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, khususnya pada pasal 35, kurikulum pendidikan tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. Perlu saya sampaikan bahwa kurikulum program studi di lingkungan Unindra sudah mengacu pada panduan penyusunan kurikulum pendidikan tinggi di era revolusi industri 4.0. Mahasiswa baru yang berbahagia, perlu saya sampaikan bahwa Anda akan berbeda proses pembelajaran di universitas dengan masa Anda di SLTA. Di SLTA, Anda dipanggil dengan nama siswa. Pada saat di perguruan tinggi,
Anda akan dipanggil dengan mahasiswa. Mahasiswa adalah siswa besar, di mana saudara-saudara semua dituntut untuk mampu belajar mandiri, mampu berinovasi, mampu berkreatif untuk menopang proses pembelajaran hingga Anda selesai menjadi seorang sarjana maupun strata 2. Dosen yang ada saat ini itu hanya sebagai fasilitator. Kemudian yang perlu Anda ketahui juga bahwa dalam proses pembelajaran kita diatur dengan berbagai macam aturan, tentunya tentang SKS, sistem kredit semester, di mana bila mana saudara-saudara semua dalam IPK-nya di bawah 2,0, maka saudara tidak akan dinyatakan lulus. Dalam proses pembelajaran, Anda pun akan didampingi oleh penasihat akademik. Penasihat akademik akan menjadi penasihat Anda semua. Dari semester 1 sampai dengan semester 8 atau sampai dengan Anda selesai menjadi sarjana atau strata 2. Barangkali ini yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki materi yang ketiga, yaitu perguruan tinggi di era revolusi industri 4.0 dan society 5.0 yang akan disampaikan oleh Wakil Rektor 3. Yang terhormat, Ibu Dr. Ambar Trihapsari MKom, kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Sumaryoto selaku Rektor Universitas Indraprasta PGRI, para Wakil Rektor, Dekan, Kepala Program Studi, dan seluruh pejabat struktural yang ada di lingkungan Unindra, dan para mahasiswa baru tahun akademik 2023-2024 yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung seluruh mahasiswa baru tahun akademik 2023-2024 di kampus Universitas Indraprasta PGRI, dan semoga saudara semua dapat menyelesaikan studi tepat waktu hingga mencapai gelar sarjana ataupun magister. Para mahasiswa baru yang saya banggakan, kita pahami perkembangan teknologi sangatlah pesat. Saat ini kita masuk pada era revolusi industri 4.0, di mana artificial intelligence atau kecerdasan buatan dan Internet of Things merupakan ciri utama dari revolusi industri 4.0. Kecerdasan buatan yang ditanamkan dalam mesin serta kemudahan jaringan internet berdampak sangat luar biasa membantu aktivitas manusia. Contoh, internet kita dapat memanfaatkannya di jalan tol, ya. Kita cukup menempelkan e-money atau kartu elektronik lainnya, maka otomatis nanti portal pintu tol akan terbuka. Begitu pula dengan pada saat kita menggunakan busway, ya, ataupun belanja online dan lain sebagainya. Kemajuan teknologi memungkinkan terjadinya otomatisasi hampir di segala bidang oleh daya teknologi dan daya pendekatan teknologi baru secara fundamental yang akan mengubah pola hidup dan interaksi manusia. Para mahasiswa baru yang berbahagia, saat sedang maraknya masyarakat menikmati dampak revolusi industri 4.0, Jepang pada awal tahun 2019 mencetuskan Society 5.0 atau Masyarakat 5.0. Tujuan dari konsep era Society 5.0 ini adalah mewujudkan masyarakat yang benar-benar menikmati hidup dan merasa nyaman dengan memanfaatkan revolusi industri 4.0.
Dalam menghadapi era Society 5.0, ada dua hal utama yang harus dilakukan, yaitu adaptasi dan kompetensi. Adaptasi yaitu kita sebagai mahasiswa harus mampu mengikuti perkembangan teknologi yang berkembang saat ini. Sedangkan kompetensi adalah kemampuan kita untuk memanfaatkan perkembangan teknologi. Berdasarkan data kemahasiswaan, rata-rata para mahasiswa baru Unindra tahun 2023-2024 lahir pada era 1995 sampai 2005, yakni masuk dalam generasi Z, yaitu generasi yang sudah akrab dengan teknologi seperti gadget, smartphone, dan kecanggihan teknologi lainnya sejak usia dini. Hal ini tentunya menjadi modal besar bagi saudara semua untuk menunjang proses belajar mengajar atau proses perkuliahan yang saudara tempuh nantinya. Dengan adanya revolusi industri 4.0 dan Society 5.0, bagaimana peran perguruan tinggi, khususnya Unindra, baik dalam pelayanan administrasi akademik, keuangan, maupun proses belajar mengajar. Tentunya Unindra harus terus berbenah diri memanfaatkan perkembangan teknologi informasi, apalagi dampak dari pandemi COVID-19, di mana diperlakukan social distancing, yang berdampak pelaksanaan proses belajar mengajar tidak dapat dilakukan secara langsung. Untuk itu, Unindra telah mempersiapkan pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi kepada mahasiswa, dosen, ataupun unit-unit yang lainnya yang ada di lingkungan Unindra. Saat ini, pelayanan berbasis teknologi informasi yang ada di Unindra antara lain yang pertama, SIKA, yaitu Sistem Informasi Keuangan dan Akademik. Memberikan kemudahan kepada yang pertama bagi mahasiswa atau wali, yaitu mudah melakukan pembayaran kuliah di mana saja, kapan saja, secara real time. Dapat melihat kemajuan akademik setiap semester. Kemudian dapat mengetahui informasi dari lembaga secara cepat. Kemudian dapat mendownload secara langsung kartu ujian UTS, UAS, ataupun UPM. Nah, bagi dosen, yang pertama bisa menyetujui usulan KRS secara online, menginput nilai ujian secara online, dan membuat laporan secara online. Yang ketiga, bagi unit-unit lain yang ada di lingkungan Unindra, seperti program studi ataupun tata usaha, itu bisa melakukan monitoring proses belajar mengajar, baik kepada mahasiswa maupun dosen. Yang kedua juga bisa menyusun jadwal kuliah dan lain-lainnya. Yang pertama tadi SIKA, kemudian ada juga LMS, yaitu Learning Management System. Untuk menunjang pembelajaran daring, Unindra telah mempersiapkan LMS yang dapat mempermudah pelaksanaan proses belajar mengajar secara daring. Antara lain, mahasiswa dapat mengisi kehadiran secara langsung pada saat proses pembelajaran atau kuliah. Yang kedua, materi kuliah telah tersedia, jadi mahasiswa bisa langsung mendownloadnya. Tersedia forum diskusi antara dosen dengan mahasiswa. Kemudian pemberian tugas oleh dosen dan penyampaian tugas oleh mahasiswa dilakukan secara online. Mahasiswa dan dosen dapat melihat secara langsung rekapitulasi kehadiran. Dan yang ketiga ada perpustakaan digital. Memberikan kemudahan kepada mahasiswa untuk menambah referensi dan membaca buku atau jurnal lainnya secara online tanpa perlu datang lagi ke kampus. Mahasiswa baru yang saya banggakan, tentunya upaya-upaya pemanfaatan teknologi yang dilakukan oleh Unindra belumlah maksimal. Dan Unindra akan terus berjuang meningkatkan pelayanan berbasis teknologi kepada seluruh sivitas akademika. Akhirnya saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Memasuki materi yang keempat, yaitu materi pengembangan karakter mahasiswa agar mempunyai sikap sebagai intelektual, anti kekerasan seksual, anti perundungan, anti narkoba, anti korupsi, dan kampus sehat, yang akan disampaikan oleh Ketua PPKS Unindra. Yang terhormat, Ibu Dr. Eni Nur Cahyawati, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumidin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa lu'uh datam lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Rektor Universitas Indraprastha PGRI, Profesor Dr. Sumaryoto. Yang saya hormati pimpinan akademik di lingkungan Universitas Indraprastha PGRI dan mahasiswa baru Universitas Indraprastha PGRI yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Eni Nur Cahyawati. Saat ini saya diamanatkan untuk menjadi Ketua Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Perguruan Tinggi Universitas Indraprastha PGRI. Adapun materi yang saya akan sampaikan pada hari ini adalah pengembangan karakter mahasiswa agar mempunyai sikap sebagai intelektual, anti kekerasan seksual, anti perundungan, anti narkoba, anti korupsi, dan kampus sehat. Mahasiswa yang aku banggakan, pendidikan karakter mahasiswa Universitas Indraprastha ditekankan pada mata kuliah agama, Pancasila, dan kewarganegaraan. Yang tentunya semua fakultas harus memahami peran penting yang dimainkan dan dapat memenuhi tugas pokok yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pada program Kampus Sehat yang akan dicanangkan oleh Universitas Indraprastha PGRI akan mewujudkan kampus yang anti kekerasan seksual, bullying, narkoba, dan tindak pidana korupsi. Apa sebetulnya kekerasan seksual? Kekerasan seksual adalah tindakan memaksa orang lain untuk melakukan hubungan seksual dan bisa terjadi kepada siapapun, kapanpun, dan dimanapun, yang berkaitan erat dengan relasi kuasa dan budaya patriarki. Apa saja jenis-jenis kekerasan seksual? Jenis-jenis kekerasan seksual yang kita ketahui ada kekerasan secara fisik, verbal dengan bantuan teknologi informasi. Lalu bagaimana dengan dampak kekerasan seksual? Dampak kekerasan seksual terjadi pada kelumpuhan sementara, victim blaming, dan secondary victimism. Kemudian tuduhan palsu, pembebanan kebuktian, trauma psikologi. Untuk itulah anti kekerasan seksual ini akan bisa mewujudkan kampus sehat. Kalau kita berbicara mengenai bullying, what is it? Bullying adalah suatu perilaku yang tidak menyenangkan
baik dilakukan secara verbal maupun non-verbal, dilakukan secara langsung atau memanfaatkan teknologi informasi. Ada apa dampak yang terjadi pada bullying? Dampak yang terjadi pada bullying adalah trauma, merasa tidak nyaman, terganggu. Lalu bagaimana dan apa jenis-jenis bullying? Jenis bullying juga terjadi pada fisik, verbal, dan cyberbullying. Untuk itulah Kampus Sehat bertujuan untuk bersihnya dari bullying. Lalu bagaimana dengan peredaran dan perdagangan gelap narkotika? Narkotika telah menjadi kekhawatiran besar bangsa. Narkotika juga dapat terbuat dari bahan-bahan 1. Alami, 2. Semi-sintetis, dan 3. Sintetis. Kenapa orang menggunakan narkoba? Apa yang menjadi faktor pengguna narkoba? Pertama adalah faktor keluarga. Yang kedua juga adalah faktor lingkungan atau teman sebaya. Dampak pada penggunaan narkoba bisa pertama, tertular hepatitis B atau C, infeksi HIV atau AIDS. Kedua, hipertensi. Ketiga, gangguan jiwa. Keempat, ketergantungan hingga menyebabkan kematian. Dan yang terakhir adalah gangguan jantung dan masih banyak yang lainnya. Begitu juga untuk mewujudkan kampus sehat, maka kampus kita harus bersih dari narkoba. Dan yang terakhir adalah tindak pidana korupsi. Di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 Undang-Undang Tipikor dan apa saja kelompok-kelompok tindakan pidana lainnya. Ya. Lalu bagaimana sih penerapan nilai anti korupsi? Harus ada pada kita, mahasiswaku tersayang. Pertama, kejujuran, kepedulian. Ketiga, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Maka untuk mewujudkan kampus yang sehat, seluruh sivitas akademik meliputi siapa saja, ada dosen, staf, dan mahasiswa harus melakukan gotong royong sehingga dapat menciptakan kampus bebas kekerasan seksual, bullying, penggunaan narkotika, dan tindak pidana korupsi. Salah satunya dengan cara menanamkan kembali karakter bangsa sesuai dengan dasar negara Republik Indonesia yaitu Pancasila. Demikian yang saya bisa sampaikan mahasiswaku tersayang. Sekali lagi selamat datang di Universitas Indraprasta PGRI dan jadilah mahasiswa yang bermartabat, berakhlak, dan selalu mengikuti peraturan yang ada di Universitas Indraprasta PGRI. Sukses dan jadilah mahasiswa yang membanggakan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki materi terakhir yang kelima, yaitu materi pengenalan keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan K3L yang akan disampaikan oleh Wakil Rektor 2 yang terhormat Bapak Dr. Heru Sriyono, MM, MPD, kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita
mengucap bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini kita masih diberikan nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur dan nikmat sehat sehingga kita bisa bertemu dalam acara PPKMB di Universitas Indraprastha PGRI. Masa baru Universitas Indraprastha yang saya cintai, yang saya sayangi. Selamat datang di kampus tercinta ini. Hari ini saya akan menyampaikan tentang pengenalan keselamatan kesehatan kerja lingkungan di Universitas Indraprastha PGRI. Perlu saya sampaikan bahwa lokasi kampus Universitas Indraprastha ini terdiri dari kampus A dan kampus E, yang tentunya Anda harus memahami sebagai mahasiswa baru untuk di mana nantinya Anda akan belajar baik di kampus A maupun kampus B. Perlu saya sampaikan bahwa kampus A itu ada di Jalan Nangka nomor 58C di Kecamatan Jagakarsa, dan kemudian kalau kita lihat dari petanya kita ada di daerah Jalan Simatupang. Di situ ada 3 gedung. Yang pertama adalah gedung A, itu gedung 1, gedung 2, dan gedung 3. Gedung 1 itu untuk urusan-urusan mahasiswa baru yang berkaitan dengan kaitannya dengan yang disebut dengan urusan akademik. Untuk S2 juga S1. Adapun gedung 3 ini adalah gedung laboratorium yang nantinya Anda akan memakai untuk sebagai laboratorium komputer. Sedangkan kampus B ini ada di Jalan Raya Tengah, yaitu nomor 80, Kelurahan Gedong, Jakarta Timur. Di sana ada beberapa gedung, yaitu gedung 4, gedung 5, gedung 6, gedung 7, gedung 8. Nah, di dalam pelaksanaan perkuliahan nanti Anda akan dibagi di gedung-gedung tersebut, yaitu baik gedung 5 maupun gedung 4, 6, 7, atau 8. Nah, di kampus B ini tentunya Anda akan merasakan bahwa hubungan antara gedung 1 dengan gedung yang lainnya itu ada namanya connecting atau namanya hubungan antar gedung. Andai kata Anda berada di gedung 4, Anda mau lewat gedung, mau ke gedung 5, Anda cukup di lantai 2 ada jembatan ibaratnya. Langsung terhubung ke gedung 5, ada gedung 6, ada gedung 7 dan gedung selanjutnya. Nah, ini tentunya akan memudahkan bagi Anda dalam melaksanakan perkuliahan di Universitas Indraprastha. Nah, di gedung 7 Anda nanti bisa berkunjung ke perpustakaan yang cukup luas sehingga Anda bisa berkunjung di sana untuk mengkaji, membaca buku-buku perpustakaan yang ada di sana. Nah, di Universitas Indraprastha PGRI itu di gedung A ada namanya lift ya. Untuk lift itu di lantai 1, 2, 3, dan 4 untuk pascasarjana di situ untuk S2. Sedangkan ada di gedung B ada lift yaitu untuk dosen dan karyawan yang akan menuju lantai 2, 3, dan 4 dan 5 di gedung B yaitu gedung 7. Nah, berkaitan dengan lingkungan Universitas Indraprastha PGRI, ini perlu Anda ketahui bahwa Universitas Indraprastha lingkungannya bersih dari rokok, alkohol maupun narkoba. Ini tentunya perlu Anda pahami bahwa di Unindra sangat-sangat mentaati aturan-aturan yang ada, sehingga harapannya Anda betul-betul menjadi mahasiswa yang baik ya. Baik artinya tidak merokok,
artinya Anda tidak mengenal dengan alkohol, apalagi mengenal dengan narkoba. Nah, diharapkan mahasiswa tidak mengenal 3 hal tersebut. Ini berkaitan dengan bahwa apabila mahasiswa bebas dari itu, diharapkan mahasiswa itu akan sehat, kuliah sehat, membaca sehat, melanjutkan ke perguruan tinggi lain juga sehat, karena tidak teracuni oleh hal-hal seperti itu. Nah, harapan di Unindra, mahasiswa baru harus mentaati itu. Nah, di lingkungan Universitas Indra Prasta PGRI itu juga diharapkan selalu berpakaian rapi. Jadi Anda tidak boleh berangkat kuliah menggunakan kaos oblong, Anda berangkat kuliah dengan celana yang robek dengkulnya, Anda berangkat kuliah dengan pakai sendal, itu akan membuat Unindra tidak tertib. Untuk itu Anda harus mentaati untuk tertib berpakaian. Jadi kalau Anda ke kampus harus berpakaian rapi, ya. Kalau perlu pakai alma mater selalu pakai, ya. Tapi dilarang menggunakan kaos oblong, celana yang robek dengkulnya, pakai sendal itu dilarang. Nah, untuk karena itu diharapkan mahasiswa baru mentaati tata tertib yang sudah ada di Unindra. Harapannya satu yaitu Anda akan menjadi generasi penerus bangsa yang sangat Pancasilais, ya, sangat tahu aturan, mengenal budaya, mengenal tata tertib, mengenal kehidupan kampus yang baik. Nah, di Unindra, Anda nanti yang membawa kendaraan bermotor roda 2, di situ ada di Unindra ada tempat parkir yang sangat luas, ya, untuk pengamanan, terutama di kampus B ini ada tempat parkir yang cukup luas, sehingga selama 1/24 jam itu Anda akan aman, motor Anda, kendaraan Anda dan aman. Tetapi ingat, Anda harus mempunyai e-money. E-money itu yaitu untuk roda 2 karena masuk ke parkiran harus ada e-money. Dan ini harus Anda ingat untuk transportasi Anda roda 2. Nah, menjelang Anda masuk ke Unindra, di sana ada PPKS, ya. Di Unindra ada PPKS, yaitu Pemerlu Pelayanan Kesehatan Sosial. Di sini PPKS ini diharapkan setiap keluarga, setiap kelompok, setiap mahasiswa, ya, betul-betul akan dilayani tentang berkaitan dengan pelayanan keselamatan dan kesehatan. Baik itu berkaitan dengan mahasiswa yang bersangkutan, juga karyawan, juga pegawai, juga dosen, di situ ada tempat pelayanan PPKS. Nah, di Universitas Indra Prasta PGRI atau Unindra itu ada unit pelayanan bimbingan dan konseling. Jadi kalau Anda mempunyai persoalan pribadi, mempunyai masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan Anda, baik keluarga, baik kehidupan bermasyarakat, baik pertemanan, baik kesulitan dalam pergaulan di kelas, ataupun yang berkaitan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan, Anda bisa mendatangi unit pelayanan bimbingan konseling. Di situ akan dilayani dengan baik karena banyak tenaga-tenaga konselor yang cukup mumpuni dan sudah banyak pegawai atau dosen yang mempunyai sertifikat profesi konselor. Sehingga di situ Anda akan mendapatkan semacam pelayanan yang humanis dan Anda akan dilayani apa saja yang berkaitan dengan masalah pribadi Anda, dan Anda akan merasakan bahwa bimbingan konseling sangat Anda butuhkan dan bimbingan konseling memang siap melayani Anda. Nah, di Unindra ada juga namanya Posapa. Posapa itu merupakan wadah informasi dan penerimaan laporan awal kasus, mamanya ada kasus kekerasan, ada korban, ada masalah-masalah yang berhubungan langsung dengan UPT, pusat pelayanan terpadu, berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan anak dan sebagainya. Di situ ada untuk mendapatkan layanan sesuai dengan
kebutuhan kurban seperti maunya Anda mengalami seperti itu. Maka pos apa ini sangat dibutuhkan. Nah, terkait dengan apa yang saya sampaikan tadi, saya berharap bahwa Anda betul-betul memperhatikan dan mencatat atas apa-apa yang ada di Unindra, sehingga Anda nanti akan dapat kuliah berjalan dengan sesuai dengan harapan. Anda akan mampu menyelesaikan kuliah dengan baik, dan harapan saya tidak ada satupun mahasiswa yang tertinggal, sehingga tepat waktu Anda 4 tahun bisa lulus menjadi sarjana Unindra di berbagai jurusan yang ada atau di berbagai program studi yang ada di Unindra secara baik dan benar, dan Anda akan menjadikan sarjana yang unggul, harapan itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam keterangan saya. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian acara dilanjutkan dengan pengenalan organisasi mahasiswa yang akan disampaikan oleh Kepala Biro Administrasi Kemahasiswaan yang terhormat Bapak Ahmad Sarwandianto MKom. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang sama-sama kita hormati Bapak Profesor Dr. Haji Sumaryoto selaku pimpinan Universitas Indraprasta PGRI. Yang sama-sama kita hormati pimpinan Wakil Rektor, yang sama-sama kita hormati pimpinan fakultas, yang sama-sama kita hormati pimpinan program studi beserta kelembagaan. Saya Ahmad Sarwandianto selaku Kepala Biro Administrasi Kemahasiswaan Unindra ingin memberikan beberapa informasi kepada para mahasiswa angkatan 2023. Yang pertama, informasi terkait harusnya mahasiswa Unindra memahami dan mengikuti tata tertib segala aktivitas yang ada di Universitas Indraprasta PGRI. Yang kedua, berperan aktif dalam semua kegiatan yang telah dibuat atau diadakan oleh Kemeristek Dikti. Yang ketiga, berperan aktif dalam melakukan kegiatan atau mengikuti kegiatan organisasi mahasiswa. Apa itu organisasi kemahasiswaan? Yaitu organisasi yang melakukan suatu perkumpulan informasi, perkumpulan untuk memaparkan segala kreativitas, meningkatkan segala ide dan paparannya. Adapun organisasi internal kemahasiswaan Universitas Indraprasta PGRI bisa kalian lihat di dalam profil singkat berikut ini.
Acara selanjutnya yaitu pengucapan janji mahasiswa dan pelantikan mahasiswa baru semester Gasal tahun akademik 2023-2024. Janji mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI. Saya selaku mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI berjanji 1. Akan tunduk dan patuh terhadap semua peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku pada Universitas Indraprasta PGRI. 2. Akan memenuhi semua kewajiban yang ditetapkan pimpinan Universitas Indraprasta PGRI. 3. Tidak akan melakukan hal-hal yang mengganggu ketenangan belajar di lingkungan kampus. 4. Tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum atau perundang-undangan yang berlaku. 5. Tidak akan melakukan pelanggaran norma susila, norma sosial dan kesopanan yang berlaku di lingkungan kampus. 6. Tidak akan melanggar ketentuan apapun yang ditetapkan oleh pimpinan Universitas Indraprasta PGRI. 7. Akan selalu menjaga kehormatan dan nama baik Universitas Indraprasta PGRI. Pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Zainal Abidin MPD. Yang terhormat Bapak Zainal Abidin MPD, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, wabil khusus kepada seluruh peserta PKKMB Universitas Indraprasta PGRI, di akhir acara ini marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita angkat tangan kita dengan hati yang khusyuk, dengan penuh ikhlas, berharap kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, bagi yang beragama Islam, mari kita berdoa secara bersama-sama, dan bagi yang beragama non-muslim, kami persilahkan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana sighara wa li syayyikhina wa li masyayikhina ولذوي الحقوق علينا ولمن أحب وأحسن إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih juga Maha Penyayang, keluarkanlah kami dari kegelapan keraguan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pemberi, karuniakan kami dengan karunia pemahaman kami atas ilmu-ilmu yang Engkau berikan, dan bukalah kepada kami pintu-pintu ilmu-Mu yang mulia, dan juga hiasilah hati kami, perangai kami dan perbuatan kami dengan sifat lembut, penuh kasih dan berakhlakul karimah. Ya Allah,
yang maha agung. Terangilah hati kami dengan cahaya hidayah-Mu, seperti halnya Engkau menerangi langit dan juga bumimu dengan kekuasaan-Mu yang maha besar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahilah kami pada hari ini. Sayangi dan rahmati kami dalam kegiatan kami ini, sehingga tidak selesai acara ini kecuali selesai dalam keadaan memberikan manfaat dan kebaikan bagi kami semua. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah doa yang baru saja kita panjatkan. Mudah-mudahan doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa dan mahasiswi baru Universitas Indraprasta PGRI, sebelum mengakhiri acara, diharapkan untuk teman-teman semua mengisi presensi kehadiran yang ada pada kolom deskripsi. Hadirin sekalian, acara demi acara telah kita lalui bersama, dan usailah sudah rangkaian acara Program Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru atau PKKMB semester Gasal tahun akademik 2023-2024. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan barokah dan rahmat-Nya kepada kita semua. Hadirin yang terhormat, saya Rini Intan Srikandi selaku pembawa acara atas nama Kampus Universitas Indraprasta PGRI mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan acara ini ada yang kurang berkenan di hati para hadirin sekalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.